Salam, salam gembira terus. Selamat buat adik-adikku semua yang saat ini masih stay di rumah, belajar di rumah, dan santai di rumah, bermain juga di rumah. Bahkan ada adik-adik yang usia kelas 1 SD atau kelas 2 SD, PAUD atau TK, naik sepeda pun hanya di dalam rumah, muter. Oke. Ya, kita tetap bahagia ya adik-adik ya, walaupun selalu berada di rumah. Baik, saat ini Kak Saprudin akan mendongeng kembali buat kalian. Ceritanya sangat mengasihkan, yaitu cerita ikan naik raja. Apa adik? Ikan naik raja. Ya, berarti ikannya tinggi derajatnya, kemudian menjadi raja. Baik, ya, ikan naik raja itu kebiasaan di sungai-sungai di Berau, seperti di Sungai Segah, di Sungai Kelai. Tapi yang Kak Udin lebih banyak kenal di Sungai Kelai. Di hulu Sungai Kelai, daerah Merasak dan Kehulu, terus ke hulu, sering terjadi yang dinamakan dengan ikan naik raja. Bukan berarti ikannya menjadi raja loh adik-adik. Oke, sekarang kita berusaha untuk mengenali bagaimana ikan naik raja itu. Kalau adik-adik sering nonton di TV, itu sering diceritakan ikan salmon atau ikan salmon. Ikan salmon itu pada suatu saat dia akan naik terus ke hulu, terus sampai ke daerah jeram-jeram. Dia melompat-lompat setinggi-tingginya dan sampai ke tempat yang memang sudah ditentukan. Ternyata mereka di sana mengapa adik-adik? Bertelur. Mereka menghamburkan telurnya di hulu sana. Kemudian ikan salmon setelah bertelur mati. Nah, itu rezeki buat beruang putih dan pemangsa-pemangsa ikan lainnya. Di Kabupaten Berau, di hulu Sungai Kelai dan hulu Sungai Segah, mirip seperti itu adik-adik. Tapi bedanya, ikannya tetap hidup kembali. Tidak mati seperti ikan salmon yang ada di Jazirah Amerika dan Eropa. Ya, gitu ya. Baik. Biasanya ikan-ikan itu naik ke pedalaman ketika dia sedang bertelur besar. Artinya dia sudah mau melepaskan telurnya. Ikan apa aja? Biasanya ada 3 macam ikan yang terutama, yaitu ikan patin, ikan salap, dan ikan baung. Sedangkan yang lain-lainnya ada juga, tetapi tidak seramai itu. Apakah besar-besar ikan yang naik itu? Ya, sangat besar-besar. Badannya besar, gemuk. Gitu ya. Karena dia ingin melepaskan telurnya nanti di hulu sana. Tetapi ada waktu-waktu tertentu adik-adik. Ternyata ada waktu-waktu tertentu yang mereka datang ke daerah pedalaman. Padahal ikan-ikan itu ada di daerah hilir, mungkin di daerah Sukan, mungkin di daerah Maluang, mungkin di daerah Tanjung Redep, Sambaliung, Gunung Tabur, Tanjung Perangat, dan sebagainya. Ikan-ikan itu ketika belum bertelur, mereka berada di sana mencari makan. Hidup dan besar badannya, subur karena banyak makanan yang melimpah. Begitu dia mau bertelur, dia akan berangkat ke hulu, berjuang habis-habisan. Ikan salap, ikan patin, dan ikan baung. Tapi yang paling utama adalah, yang sangat dikenal sekali ada 2, yaitu ikan patin dan ikan salap. Ikan salap itu seperti ikan mas adik-adik. Bertulang juga seperti ikan mas, tetapi dia warnanya putih. Kadang-kadang di daerah sirip bagian belakangnya ada warna kemerah-merahan atau kecoklat-coklatan, ada kekuning-kuningan, ada yang kehitam-hitaman. Baik, kapankah mereka atau ikan-ikan itu bertelur?
Ternyata Tuhan sudah menentukan sedemikian rupa kapan mereka kawin dan kemudian kapan mereka akan bertelur. Di bulan Agustus biasanya adik-adik. Di bulan Agustus biasanya di daerah pedalaman itu, gitu ya, ciri-cirinya di daerah pedalaman waktu subuh, waktu pagi jam 5 sampai jam 6 embunnya tebal sekali, gelap, seperti belum siang, padahal sudah jam 6. Kemudian yang kedua, ciri khas yang kedua, suasananya kalau malam sampai subuh dingin sekali. Orang-orang biasanya orang-orang di pedalaman, kalau sudah waktu musim-musim itu, mereka akan atur selimut setebal-tebalnya. Kemudian mereka melungker gitu karena kedinginan dan lebih nyaman tidurnya. Kemudian ciri berikutnya, siang hari cuacanya panas atau kemarau. Kemarau bisa seminggu, bisa setengah bulan, bisa sampai 1 bulan kemaraunya. Nah, dengan kemarau maka otomatis di pedalaman di hulu sana airnya surut sekali. Hanya ada tempat-tempat tertentu yang bisa dilintasi yang agak sedikit dalam, tetapi tidak merata. Di bagian-bagian lain di sungai itu timbullah tumpukan batu-batu koral sebesar-besar genggaman ini, bahkan lebih besar lagi. Tumpukan-tumpukan koral itu di mana-mana. Ada yang berbentuk seperti pulau, karena di sekitar kiri kanan pulau tumpukan koral itu dialiri oleh air sungai. Ada yang berbentuk seperti setengah pulau, karena sebelahnya dialiri sungai dan sebelahnya tidak dialiri sungai, dan tumpukan itu seperti menggunung. Kelihatan tumpukan-tumpukan itu pun pada saat kemarau dan air sungai sangat surut. Kalau naik perahu, kadang-kadang perahunya harus kita dorong melintasi tempat-tempat yang batu-batu seperti itu. Setelah itu sampai lagi ke tempat yang agak dalam, perahu kita naiki lagi dan kita mendayung atau menggunakan mesin ketinting jalan lagi. Nanti sampai tempat itu lagi akan surut lagi. Kemudian waktu tempat surut kita turun dan kita tarik lagi perahu. Nah, yang ciri khas 3 tadi, musim kemarau, kemudian dingin sekali waktu malam. Yang ketiga, embunnya sangat tebal di pagi hari. Ya. Nah, yang lainnya adalah airnya surut. Nah, tiba-tiba di saat itulah ciri-cirinya ikan patin dan ikan salap itu akan naik ke hulu. Tetapi sebelumnya mereka berjuang dari bawah, berenang berhari-hari mereka berenang terus dengan gagahnya, dengan tekadnya, dengan kebulatan hati, dengan perasaan yang begitu kencangnya karena ingin melepaskan telur-telurnya nanti di hulu di pedalaman sana. Begitu ikan-ikan itu sampai, ternyata berombongan adik-adik, karena bersamaan. Saat dia bertelur pun bersamaan. Waktu dia memecahkan telur atau mengeluarkan telur dari perutnya juga bersamaan waktunya. Di musim yang seperti itu, di bulan Agustus. Di musim kemarau, di malam hari sangat dingin, kemudian di pagi hari embunnya sangat tebal. Biasanya saat-saat itu orang-orang Dayak dan orang-orang di pedalaman sudah paham dan mengerti. Mereka akan kebanjiran rezeki ikan yang paling banyak. Karena saat itu mereka akan menjemput ke tempat-tempat itu dan menangkap ikan-ikan yang sedang naik raja. Begitu tepat waktunya, mereka sudah bersiap-siap di tempat-tempat yang biasanya tempat mereka naik raja. Ternyata benar adik-adik, ikan patin dan ikan salap itu naik berusaha di tempat-tempat air surut yang arusnya kencang dia berusaha
terus berusaha naik, sampai di daerah tertentu yang sudah waktunya dia harus bertelur, maka dia akan melompat-lompat sampai ke atas batu-batu koral yang berbentuk pulau-pulau tadi. Dia melompat ke sana, lalu turun lagi. Mereka melompat ke sana, lalu turun lagi. Mereka melompat ke sana, lalu turun lagi. Mereka melompat ke sana, lalu turun lagi ke sungai, ke air yang ada airnya, air sungai. Kemudian melompat, terus begitu. Ratusan, bahkan ribuan ikan, patin dan salap bersamaan melompat-lompat ke tempat itu. Ada yang melejit jauh, tinggi, lalu jatuh lagi, lalu jatuh ke sungai. Kemudian ada yang melompat tinggi, jatuh ke atas tumpukan koral yang berbentuk pulau-pulau itu. Ternyata ketika dia melompat dan menjatuhkan diri, saat itu rupanya perasaan ikan-ikan itu dia sedang diurut adik-adik, diurut oleh batu-batu itu. Diurut perutnya gitu kan, diurut seperti diurut begitu. Nah, dengan begitu keluarlah telur-telurnya dari tubuhnya. Terus nanti melompat lagi dan jatuh di tempat itu. Dia bergerak lagi seperti itu, ternyata mengeluarkan telurnya. Lompat lagi, turun lagi, mengeluarkan telurnya. Berhamburanlah telur-telur itu di atas batu-batu yang sedang mengering dan sebagian di atas batu-batu yang basah. Orang-orang yang sudah berada di situ ramailah mereka menangkap. Ada yang menggunakan jala, ada yang menggunakan sauk seperti itu, ada yang menggunakan alat-alat lain untuk memudahkan menangkap ikan. Karena ikan patin ada durinya adik-adik. Kalau menangkap salah-salah bisa kena durinya tangan. Kalau kena durinya sangat berbisa, bisa bengkak, bahkan tidak bisa menangkap ikan lagi. Nah, ada yang pakai jala, curut. Ada yang pakai seruyuk. Akhirnya mereka banyak dapat ikan. Tapi ikan-ikan lain masih banyak yang berhamburan. Sebagian mereka melihat kejadian itu karena teman-teman ditangkap, dia lari, turun ke hilir. Lari ke tempat dalam lagi, menunggu waktu yang tepat. Sebagian lagi berusaha naik terus sampai ke hulu, ke tempat lain yang berbeda. Jadi hampir dari Merasak sampai ke Lesan Dayak, tempat-tempat batu-batu koral yang bertumbuk-tumbuk adalah menjadi tempat bertelurnya ikan-ikan salap dan ikan-ikan patin. Orang-orang menangkap rame-rame. Nah, seperti itulah adik-adik. Nah, makanya disebut oleh orang di hulu sana ikan naik raja katanya. Karena ikan itu naik ke atas batu-batu koral, ke pulau-pulau kecil itu, kemudian turun lagi ke bawah, masuk lagi ke sungai. Naik, melompat, ada yang tinggi melompat, melompat, hanya jatuh lagi dan turun lagi ke sungai. Dia melepaskan telur-telurnya. Itulah yang dikenal dengan ikan naik raja. Ada pula yang menyebutnya dengan bahasa tuk peas atau ikan naik raja. Nah, mudah-mudahan nanti adik-adik kalau sudah dewasa menjadi turis lokal, kemudian berkesempatan untuk bertemu langsung dengan ikan yang sedang naik raja itu. Semoga ya adik-adik, jadilah orang hebat, jadilah orang pintar, jadilah para peneliti, dan daerah kita adalah bagian dari kita. Kitalah yang mencintainya, dan kitalah yang menelitinya, kitalah yang mengembangkannya, kita pula yang memanfaatkan sungai, hutan, dan sebagainya yang ada di daerah kita. Oke, terima kasih. Salam buat kalian. Dadah.